Hai, terima kasih udah klik video ini. Yuk bantu support aku buat selalu bikin konten-konten edukasi tentang kesehatan hewan dengan cara klik subscribe dan turn on notification-nya biar kalian selalu bisa dapat updatean video terbaru. Dan jangan lupa share biar orang-orang lain juga bisa peduli terhadap kesehatan hewannya ya. Oke, ngomongin tentang kesehatan hewan, nggak bisa terlepas juga dari yang namanya hewan sakit tentunya. Yang namanya hewan itu kan nggak bisa ngomong, nggak bisa ngeluh kayak kita kalau misal sakit. Tapi mereka ini bisa nunjukin tanda-tanda fisik ataupun perubahan perilaku, tingkah laku dari hewan itu sendiri. Nah, sebagai owner yang bisa interaksi dengan mereka setiap hari, yang bisa main dengan mereka setiap hari, ini harus ngeh nih tanda-tanda apa aja yang terjadi pada hewan kesayangannya, sehingga kita bisa cepet notice kalau misal sesuatu terjadi di anjing kucing kita. Tanda-tanda apa aja ini adalah yang pertama, muntah. Anjing, kucing kalau udah muntah lebih dari satu kali, bahkan beberapa kali dalam satu hari, ini harus dinotis dari owner. Dan dilihat juga apakah di muntahannya ini apa ada bercak darah atau ada cacing atau ada sesuatu yang membuat anjing kita atau kucing kita ini muntah. Sebenarnya pada anjing-anjing yang aktif, yang playful, kayak pada usia-usia puppy gitu, mereka kan sifat keponya tinggi banget nih. Makan daun lah, makan daun kering, makan rumput, atau makan benda-benda kecil lainnya, atau bahkan kayak mereka baru selesai makan dog food terus mereka langsung lari sana sini, itu pasti mereka akan refleks muntah. Kelihatan tuh dari muntahannya itu kayak dog food yang belum sempat tercerna, yang masih kayak utuh-utuh gitu mereka muntahin. Terus abis mereka muntah, mereka lari lagi, aktif lagi main sana sini. It's okay, it's normal, nggak usah khawatir. Terus di kucing juga kita juga sering kan lihat kalau kucing itu muntahin yang namanya hairball, itu juga normal. Nah, yang harus dikhawatirkan itu tadi kalau misal anjing kucing kita muntah beberapa kali dalam satu hari. Terus juga dilihat juga kalau misal muntahnya ini diikuti dengan perubahan aktivitas kayak lesu, gak mau makan, terus juga apalagi muntah yang diikuti dengan diare. Nah, muntah dan diare ini bisa indikasi disebabkan oleh adanya infeksi parasit, bakteri, ataupun virus, terutama pada hewan-hewan yang belum divaksin. Ini jangan pernah disepelekan kalau misal anjing, kucing udah mengalami namanya muntah dan diare. Terus juga muntah dan diare itu bikin dehidrasi loh. Udah dia muntah, ngeluarin cairan, ngeluarin makanan, dan diare juga cukup menguras cairan dalam tubuh. Nah ini juga jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau bisa secepat mungkin dibawa ke dokter hewan, daripada nanti kondisinya semakin parah. Terus yang kedua, tanda yang harus owner tahu kalau misal anjing kucing ini sakit adalah kalau mereka mulai nggak nafsu makan dan lemes, penurunan aktivitas. Sebenarnya anjing, kucing yang gak mau makan itu bisa disebabkan oleh beberapa alasan sih. Kayak misal stres, terus mereka gak suka makanannya. Kayak anjing nih, anjing tuh lebih picky lagi mereka kalau misal makan. Dikasih dog food A, 1-2 hari mereka mau makan. Terus hari ketiga mereka udah gak mau lagi. Bahkan mereka juga ngeliat kita atau ownernya makan daging ayam, makan sop, makan nasi, mereka juga sebenarnya pengen loh makan makanan human food. Terus juga kalau di kucing, kalau mereka mulai nggak nafsu makan, coba dipancing dulu dengan wet food yang punya cita rasa dan wangi yang lebih tajam. Tapi kalau misal anjing, kucing gak mau makan, apalagi gak ada makan sama sekali lebih dari 24 jam, owner harus notice. Jangan dibiarin mereka gak makan berhari-hari. Karena kalau misal anjing, kucing udah gak mau makan, ini udah tanda nih, udah sinyal dari mereka bahwa tubuhnya udah gak baik-baik aja. Terutama juga di kucing yang punya bobot tubuhnya berat atau kucing-kucing obesitas, kalau mereka tiba-tiba gak mau makan, terus tubuhnya itu tiba-tiba juga mengalami penurunan berat badan, ini juga harus dikhawatirkan nanti ke arah penyakit hepatik lipidosis. Nah ini juga cukup berbahaya bagi kucing.
Nah, tanda berikutnya yang owner harus tahu, yang owner harus notice adalah ketika anjing, kucing ini punya masalah di sistem urinasi atau pipis. Bisa peningkatan frekuensi pipis ataupun mereka mengalami kesusahan pipis. Kalau misal di anjing kucing ini kita lihat kok mereka sering pipis ya, terus tapi minumnya juga banyak, terus sampai kalau jam-jam mereka tidur itu mereka tanpa sadar mereka juga pipis kayak ngompol gitu dan seluruh tubuhnya itu udah basah. Nah, ini harus dinotis ya sama owner karena bisa aja nih ini tuh ada sesuatu di ginjal atau di kelenjar adrenal atau di hati. Terus kalau misal mereka susah pipis, kayak kucing udah di litter box, udah kayak di posisi mereka ngeden untuk pipis, tapi kita lihat nih air pipisnya kayak netes tes gitu doang. Dan mereka juga rada kesakitan kalau misal pipis. Nah, itu juga harus dinotis karena kalau mereka udah mengalami kesusahan pipis, bisa aja ini indikasi kesumbatan saluran pipisnya. Bisa karena adanya kristal ataupun endapan batu di uretra ataupun di kantong pipisnya, kantong kemih. Dan kalau udah terjadi kayak gitu, lebih dari 24 jam anjing kucing gak ngeluarin pipisnya, itu udah berbahaya karena kandungan urea di dalam urin ini bisa nanti ikut lagi ke sistem peredaran darah dan bisa sampai ke otak gitu. Dan juga kalau misal owner menemukan di pipisnya ini ada bercak darah, ini juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, tanda yang harus dilihat dari owner kalau misal anjing kucing kita ini sakit adalah kalau mereka batuk, terutama batuk-batuk yang persisten. Dan terutama lagi pada anjing kucing yang udah berumur tua. Ini kita bisa indikasikan adanya gangguan di jantung. Nah, kalau misal di hewan-hewan muda ataupun yang belum divaksin, mereka mengalami batuk diikuti dengan leleran di hidung ataupun di mata, itu bisa indikasi udah terjadi infeksi bakteri, virus ataupun jamur. Dan ini kalau misal di hewan, ini tuh nggak nyaman banget. Mereka kan nggak bisa ngeluarin ingus kayak kita manusia. Kita bisa ngeluarin ingus, nggak bisa ngeluarin dahak. Nah, mereka kan nggak bisa. Terus itu juga sangat mengganggu di indera penciumannya, di indera perasanya. Jadi kayak nanti berefek juga ke nafsu makan, ke aktivitasnya gitu. Nah, tanda yang terakhir yang harus dinotis oleh owner adalah ketika anjing kucing itu garuk-garukin badannya. Entah itu di salah satu spot, di telinga atau di leher, ataupun di seluruh tubuhnya. Nah, sebagai owner di rumah bisa lihat nih di spot-spot yang dia garukin itu disibakan rambutnya, apakah ada kutu, apakah ada tungau, atau apakah ada jamur. Terus juga dilihat bulunya ini rontokkah atau ada spot-spot kulit yang botakkah rambutnya gitu. Kalau kayak gini, walaupun kelihatannya simple, cuma masalah kulit, tetap harus sebaiknya dibawa ke dokter hewan karena penyebab dari anjing, kucing, garukin badan ini banyak. Dokter hewan itu biasanya akan mengambil sampel dari kulit untuk menentukan penyebabnya apa. Apakah bakterinya ini bakteri apa, terus kutunya kutu apa, ataupun karena alergi. Karena itu semua nanti pengobatannya berbeda-beda. Jadi kalau misal pelihara anjing, kucing, hewan kesayangan itu, kita juga harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam tubuhnya. Jangan cuma kayak pengen lucunya aja, gemesnya aja. Kita juga harus bisa perhatiin juga kesehatan hewannya. Harus tahu kok anjingku kayak gini ya, kok anjingku tiba-tiba nggak mau makan, kok anjingku tiba-tiba pipisnya berantakan gitu. Nah, itu juga harus diperhatiin karena dari sinyal-sinyal kecil itu sebenarnya udah ada terjadi something wrong nih di tubuh mereka, tapi merekanya aja yang nggak bisa ngomong ke owner atau ke kita. Oke, pembahasan tentang tanda-tanda hewan sakit aku kira cukup di sini. Nanti kalau misal kalian masih punya pertanyaan atau sesuatu yang ingin dibahas, komen aja di bawah. Nanti aku coba bikin videonya. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau misal kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian biar semakin banyak orang-orang yang peduli tentang kesehatan hewan. Bye!